Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dalam video kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Nur Sabrina, Nabila Khairunisa, Nailil Farida, dan Agam Hidayatullah akan menyampaikan analisis kami mengenai perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode saham INDF. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak di sektor industri barang konsumsi di bidang pengolahan makanan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Perusahaan ini mulai melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO pada tanggal 14 Juli 1994 dengan kode saham INDF. Beberapa produk dari Indofood adalah Indomie, Kitela, Citato, Indomilk, Ichiocha, Club, Lafonte, Segitiga Biru, dan lainnya. Adapun keuangan perusahaan ini antara lain, berdasarkan analisis diskon cash flow, harga belinya sebesar Rp6.675, valuasi saham sebesar Rp10.711,74, maka margin of safety atau MOS-nya ialah 37,68%. Lalu ada pendapatan sebesar Rp76.593 miliar serta hutang sebesar Rp41.996,1 miliar. Selanjutnya kita akan masuk ke compare emiten. Perusahaan yang akan kita compare dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah Tunas Baru Lampung dengan kode TBLA, Nippon Indosari Korpindo dengan kode ROTI, dan Sekar Laut dengan kode SKLT. Berikut deskripsi perusahaan pesaing yang bergerak dalam sektor yang sama, yaitu sektor industri barang konsumsi. Yang pertama ada TBLA, Tunas Baru Lampung. Merek terkenalnya yaitu Rose Brand dengan produknya seperti minyak goreng, tepung, gula, dan lain-lain. Yang kedua ada ROTI, Nippon Indosari Korpindo. Merek terkenalnya yaitu Sari Roti. Yang ketiga ada SKLT, Sekar Laut. Merek terkenalnya seperti Vina dengan produknya seperti kerupuk, emping, saus sambal, dan lain-lain. Dan juga Bumi Food yang memproduksi frozen food seperti bakso, siomay, spring roll, dan lain-lain. Perbandingan dari segi keuangan perusahaan dengan perusahaan pesaing dari DER untuk mengukur rasio hutang terhadap modal dan ROE untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang pertama ada INDF yang memiliki DER sebesar 217,43% dengan ROE-nya sebesar 12,61%. Yang kedua ada TBLA yang memiliki DER sebesar 257,29% dengan ROE-nya sebesar 9,67%. Yang ketiga ada ROTI yang memiliki DER sebesar 48,65% dengan ROE-nya sebesar 6,29%. Dan yang terakhir ada SKLT yang memiliki DER sebesar 90,41% dengan ROE-nya sebesar 8,81%. Jika dilihat dari perbandingan berdasarkan keuangan perusahaan, maka keuangan yang lebih baik dari INDF karena perbandingan ROE yang paling tinggi dari keempat perusahaan tersebut, meskipun DER INDF lebih tinggi. Selanjutnya, adapun perbandingan dari segi valuasi saham metode discount cash flow. Yang pertama ada INDF yang mempunyai nilai intrinsik sebesar 10.711,74. Untuk mencari MOS-nya ialah dengan cara 10.711,74 dikurangi dengan 6.675 dibagi dengan 10.711,74 lalu dikali dengan 100, maka akan mendapatkan hasil sebesar 37,68%.
Yang kedua ada TBLA yang mempunyai nilai intrinsik sebesar 1973,87. Yang ketiga ada ROTI yang mempunyai nilai intrinsik sebesar 676,14. Dan yang terakhir ada SKLT yang mempunyai nilai intrinsik sebesar 1326,8. Dari perbandingan valuasi saham metode DCF ini dapat disimpulkan bahwa nilai intrinsik dari INDF paling tinggi dan mempunyai MOS yang lebih besar dari 35%, yaitu sebesar 37,68%, sehingga termasuk under value. Itu dia compare emiten yang dapat saya sampaikan. Untuk hasil kesimpulannya, yaitu dari hasil compare emiten tersebut dapat kita ambil bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode INDF lebih unggul dalam berbagai aspek yang dibandingkan dengan perusahaan pesaing di sektor yang sama. Maka, apabila Anda berniat untuk melakukan investasi saham, PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode INDF dapat menjadi salah satu referensi atau tujuan Anda untuk berinvestasi. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan dari apa yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.